Jadi di sini ada soal penerapan konsep studi kasusnya. Untuk fungsinya menghitung nilai akhir dalam kurung berdasarkan bobot persentase dan konversi nilai angka ke huruf A, B, C, D, dan E. Untuk perulangan untuk memproses data mahasiswa dalam jumlah tertentu. Dan untuk kondisinya, menentukan apakah mahasiswa lulus atau tidak, serta menentukan predikat huruf menggunakan if, elif, dan else. Jadi di sini kita akan langsung ke mana? Nah, di sini hmm, untuk menghitung nilai akhir, maka kita buat def hitung nilai yang parameternya tugas, UTS, dan UAS. Kemudian untuk mengeksekusi nilai di atas, kita kembalikan atau kita retur, yaitu 30%. Ini 0,3, ini 30%. 30% kali tugas ditambah, nggak mau, aduh, 30% kali tugas ditambah 30% kali UTS ditambah 40% kali UAS. Nah, untuk menghitung nilai menjadi suatu predikat, maka kita buat def konversi nilai yang parameternya itu nilai. Maka kita masukkan if lebih dari sama dengan 85, maka akan return A. Akan dikonversi menjadi predikat A. Kemudian gunakan elif karena di sini lebih dari dua kemungkinan. Elif lebih dari 70, maka return B. Maka return B. Begitu juga sampai predikat D. Dan menggunakan else jika tidak memenuhi standar atau nilainya itu di bawah 50 yang akan mendapat predikat E. Hmm. Setelah membuat perhitungan nilai setelah membuat perhitungan nilai akhir, kita akan membuat perhitungan jumlah mahasiswa yang akan diinput nilai akhirnya, yaitu dengan cara memasukkan jumlah sama dengan in dalam kurung input dalam kurung tanda kutip masukkan jumlah mahasiswa tik 2 untuk kurung dua kali karena di sini kurungnya ada dua kali, maka tutup kurungnya dua kali. Setelah itu untuk membuat perulangan kita akan membuat perulangan sebagaimana yang telah tercantum pada soal tadi, yaitu dengan cara ini for i in range dalam kurung jumlah. Nah, dan untuk mencetak atau mengeluarkan outputnya, maka kita akan masukkan print dalam kurung F, ini kutip garis miring N data mahasiswa ke 11, ke kurang I ditambah 1 tutup kurung, tanda kutip bertutup kurung. Kemudian kita nama, yaitu sama dengan nama mahasiswa agar kita bisa memasuki nama mahasiswa yang akan diinput. Kemudian tugas, masukkan tugas, TS, dan UAS. Sama dengan plot. Input, dalam kurung input, dalam kurung lagi nilai, tugas, atau UTS, atau UAS. Fungsi float tersebut untuk tipe data yang bersifat desimal atau pecahan, karena di atas sebelumnya tiap nilai dari tugas atau UTS atau UAS itu dikalikan
dengan persenan nilai yang kita ambil. Setelah kita masukkan nama dan nilai-nilai, masukkan nilai akhir sama dengan nilai hitung nilai dalam kurung tulis UTS puas, maka akan menghitung dan mengeksekusi fungsi awal hitung nilai di atas dan masukkan nilai huruf sama dengan konversi nilai, maka akan mengeksekusi dan mengonferensi fungsi dan nilainya. Kemudian eh, setelah kita menentukan nilai akhir, kita akan menentukan kelulusannya, yaitu dengan cara memasukkan if nilai akhir lebih dari sama dengan 60, itu status sama dengan tanda kutip lulus, yaitu jika 60 atau lebih maka dia lulus. Kemudian untuk else, status sama dengan tanda kutip tidak lulus, jika tidak memiliki nilai maka akan tidak lulus. Kemudian kita print semuanya agar menghasilkan ini. Print semuanya agar menghasilkan semua output yang kita minta. Ini coba kita running. Nah, misal kita pakai berapa jumlah mahasiswa? 2 atau satu aja. Dan enter nama mahasiswa, misal nama saya. Enter nilai tugasnya 70. Untuk nilai UTS-nya apa ya? 60. Enter nilai UAS-nya 90. Nah, nilai akhirnya dia dapat predikat B dengan nilai akhir 75. Statusnya lulus. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.